Orang-orang yang beriman tidak perlu dijelasin lagi. Kalau disuruh minta pertolongan, tempat minta pertolongan kita tidak lain adalah Allah. Meskipun tidak tersebut wasta'inu minallah, mintalah pertolongan dari Allah melalui perantara sabar dan sholat. Hanya kepada Allah kita menangis, hanya kepada Allah kita menghinakan diri, hanya kepada Allah kita memelas, jangan kepada selain Allah. Adapun hakikat kesabaran itu ialah menahan diri dari berkeluh kesah kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita akan memasuki materi baru, ayat 153 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Objek dari pesan ini, khitab di dalam ayat ini bukan kepada seluruh umat manusia, tapi ditegaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Ista'inu, minta pertolonganlah kalian, bisobri, dengan perantara kesabaran, wassolati, dan sholat. Sholat juga bisa dimaknai dengan doa. Minta pertolonganlah kalian dengan perantara sabar dan sholat. Mungkin kita bertanya, minta pertolongan kepada siapa? Di sini khitab di awal ayat jelas kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak perlu dijelasin lagi. Kalau disuruh minta pertolongan, tempat minta pertolongan kita tidak lain adalah Allah. Meskipun tidak tersebut wasta'inu minallah, mintalah pertolongan dari Allah melalui perantara sabar dan sholat. Di sini nggak disebut Allahnya, tapi sebagai seorang mukmin kita meyakini dan wajib hanya kepada Allah minta pertolongan. Melanjuti bahasan kita kemarin, hanya kepada Allah kita menangis, hanya kepada Allah kita menghinakan diri, hanya kepada Allah kita memelas, jangan kepada selain Allah. Semakin banyak, semakin sering kita memelas, minta pertolongan
dan berdoa kepada Allah, semakin senang Allah kepada hambanya yang selalu minta pertolongan. Bisabri wassalah, melalui perantara kesabaran dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, ialah bersama dengan orang-orang yang sabar. Katanya disuruh sabar, kemudian kenapa kok minta pertolongan? Kalau umpamanya diuji oleh Allah dengan cobaan, udahlah sabar saja, nggak usah berdoa, kan sabar. Nggak usah mengeluh kesah ke Allah. Jangan berkeluh kesah kepada Allah. Jadi supaya mendapatkan tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Bahkan kepada Allah saja tidak minta tolong. Apakah begitu? Bukan. Sini dikatakan as-sabru, adapun hakikat kesabaran itu, huwa, adapun kesabaran itu, habsun nafsi, ialah menahan diri, anis syakwa, dari berkeluh kesah. Menahan diri dari berkeluh kesah li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, orang yang bersabar itu tidak berkeluh kesah kepada selain Allah. Tapi kalau kepada Allah, itu namanya ibadah. Semakin mengakui kerendahan diri, semakin mengakui kehinaan diri, kemudian kita berdoa tadarruan wa tadallulan kepada Allah, itu sabar. Jadi tetap boleh berdoa dan berkeluh kesah kepada Allah. Yang tidak boleh itu kepada selain Allah. Begitu. Wa maqamus sabri, adapun posisi kesabaran itu, minal maqamat, termasuk dari posisi-posisi allati yang tazulu, selesai apa maqamat, bidukhulil jannati, dengan masuknya ke dalam surga. Kesabaran itu adalah ibadah yang bersifat kontinu, terus menerus, dan berakhir ketika seorang hamba sudah masuk di mana itu surga. Artinya apa? Artinya tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Di dalam kehidupan dunia, selama kita hidup di dunia, tidak ada istilah sabar kan ada batasnya. Tidak ada. Sabar tidak ada batasnya, nak. Selesai seseorang itu menghadapi satu cobaan, dia akan diberikan cobaan berikutnya. Terus seperti itu namanya kehidupan di dunia. Selesai dari satu musibah, siap menerima musibah yang lain. Di sini perannya kesabaran. Di sini perannya kesabaran. Jadi sekali lagi, tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Batasnya sabar ada. Kapan? Nanti ketika sudah masuk di dalam kehidupan akhir, bukan di dunia. Selama seseorang itu ada di dunia, maka selama itu juga kesabarannya terus dituntut untuk. Ya sama dengan saya beginilah, saya ngajar begini-begini, masih ada saja yang ngomong. Ya itu juga ujian bagi saya. Ujian bagi saya. Saya yakin yang di depan saya ini umatnya Rasulullah, bukan umatnya nabi-nabi yang lain. Kalian itu adalah kebanggaan Rasulullah. Wallahu ta'ala, dan adapun Allah ta'ala, akhbarona, telah mengabarkan siapa Allah, kepada kita, ala lisani rasulihi,
melalui lisannya utusan Allah, yakni Rasulullah Nabi Muhammad. Apa yang dikabarkan oleh Allah kepada kita melalui lisan Rasulullah? Bi annahu, bahwasanya Allah itu yu'dza, Allah itu disakitin, Allah itu juga terluka, kalau boleh diistilahkan seperti itu. Allah disakitin. Siapa yang menyakitin Allah? Apakah sesama Tuhan? Apakah ada Tuhan lain? Siapa yang menyakiti Allah? Para hambanya. Lihat, bagaimana mungkin seperti Zulfan gak disakitin, sedang ngajar, sedang ngaji, ngomong sendiri. Allah saja itu bilang ke Rasulullah bahwa Allah itu juga disakiti. Sebagaimana sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la ahada asbaru. Tidak ada orang yang lebih sabar. Tak seorang pun yang lebih sabar ala adzan, atas rasa sakit, yasma'uhu, yang mendengarkan siapa ahad hu pada adzan, minallahi azza wa jalla, melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari derita yang kalau didengarkan itu sangat sakit sekali, kalau diketahui itu sangat sakit sekali, melebihi Allah. Maksudnya bagaimana? Innahu, sesungguhnya Allah, yusraku bihi, Allah itu disekutuin, Allah disekutukan. Wa yuj'alu lahu al-walad, dan Allah dinisbatkan punya anak. Allah dibilang punya anak. Kok bisa-bisanya, kok tega-teganya hamba saya ini bilang kalau Allah itu punya anak? Kok bisa ada anak Tuhan itu loh? Summa huwa yu'afihim, kemudian huwa, adapun Allah, yu'afi, memaafkan siapa Allah, him, kepada mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menganggap bahwa Allah punya anak. Allah memaafkan mereka, wa yarzuquhum, dan Allah juga memberikan rezeki kepada mereka. Kalau sesama makhluk nggak mungkin lah. Kemarin saya contohkan, ketika temannya lagi banyak makanannya, si fulan deketin dia. Katanya dia adalah sahabat yang paling kasih sayang, yang paling baik. Sahabat, apa namanya, best friend. Tapi ketika temannya nggak punya jajan, dia yang punya, atau mungkin ada teman yang lain yang punya, dia lari meninggalkan ini, bahkan digila-gilain, pindah ke yang ini. Maka kalau sesama makhluk, oh begitu kamu ya, kalau saya ada makanan, kamu deketin, tapi kalau nggak ada kamu jauh ya. Nah itu makhluk. Tapi kalau Allah tidak, sudah tahu disekutukan, sudah tahu Allah dianggap punya anak, tapi Allah karena Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki, meskipun hambanya itu menyekutukan, bahkan tidak mau menyembah Allah, Allah tetap memberikan rezeki. Karena hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Allahu Ar-Razzaq. Bisa dibayangin kalau mereka yang tidak menyembah Allah, umpamanya tidak mendapatkan rezeki dari Allah, ada makanan umpamanya, tapi mulutnya nggak bisa terbuka. Umpamanya Allah, pokoknya yang menyekutukan saya, mulutnya nggak bisa terbuka, nggak bisa menerima makanan. Kacau apa enggak? Kacau. Tapi Allah maha kasih sayang, meskipun disekutukan, meskipun Allah dianggap punya anak, bahkan meskipun mereka tidak menyembah Allah, Allah tetap memberikan rezeki. Yowis, nanti ya kamu di akhirat ya, tapi di dunia ya nggak apa-apa, silakan kamu di akhirat
Untung Allah itu maha pemaaf. Yuhibbul afwa. Untung Allah itu maha pengasih sayang. Untung yang berada di Arsy itu adalah Ar-Rahman. Kalau yang berada di Arsy itu Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Muntakim. Yang maha membalas kacau kita. Nggih napa boten? Maka di sini bisa difaham hadis qudsi bahwasanya tidak ada orang yang lebih sabar melebihi Allah. Mereka menyakiti Allah dengan cara menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, tidak mau menyembah Allah, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Rizkinya tetap dikasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasabrul ilahi, dan adapun kesabaran Tuhan itu yazulu hukmuhu, akan berakhir kesabaran Tuhan bizawalid dunia, dengan berakhirnya kehidupan di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat, yang nggak mau menyembah Allah, yang musyrik kepada Allah, rasakan di akhirat. Rasakan nanti di akhirat. Oke, di dunia nggak apa-apa. Istilah istidrot, dibiarin terus, ya nggak apa-apa terus. Makin dilancarin rezekinya mereka, padahal mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka melalaikan ibadah kepada Allah, rezekinya dilancarin terus. Tapi nanti ketika sudah di dunia, ketika sudah berakhir kehidupan di dunia, ganti dengan kehidupan di akhirat, rasakan. Gini boboten. Mudah-mudahan santri Al-Munawariyah tidak termasuk golongan ini. Mudah-mudahan santri Al-Munawariyah semakin bisa beribadah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza maridul abdu, idza ketika marido sakit, al abdu siapa seorang hamba, au safaro atau bepergian siapa seorang hamba, kutiba maka dicatat lahu bagi si hamba mislu maka ya'mal, sebagaimana dicatat makana pahala karena ada siapa al-abad ya'malu melakukannya mukiman di saat tinggal, maksudnya tidak dalam bepergian, sohihan ketika sehat. Orang yang sakit atau orang yang sedang bepergian, dia tetap ditulis ganjaran sebagaimana ibadah yang dia lakukan ketika tidak sedang bepergian atau ketika sehat. Ketika dia tinggal tidak bepergian, dia puasa. Ketika dia sehat tidak sakit, dia puasa. Dia ditulis pahala puasa. Dan ketika suatu hari dia sakit sehingga tidak puasa, maka Allah tetap menuliskan baginya pahala puasa meskipun tidak puasa, baik karena sakit ataupun sedang bepergian. Alhamdulillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, huma yaumin, adapun sakit demam atau sakit panas sehari, orang yang mengalami sakit demam, meriang atau panas sehari, kafaratun,
itu merupakan penghapusan dosa sanatin setahun. Orang yang sakit demam, yang sakit panas, sehari dia sakit panas, Allah menghapus dosanya, Allah mengampuni dosanya yang dia lakukan selama wahuma yaumaini, dan adapun sakit panas 2 hari, kafaratu sanatain, itu merupakan penghapusan dosa selama 2 tahun. Kalau sakit sehari, dosanya selama setahun diampuni. Kalau sakit 2 hari, dosanya 2 tahun diampuni. Wahuma salasati ayyamin, dan adapun sakit panas 3 hari, kafaratu salasi sinin, maka itu merupakan penghapusan dosa selama 3 tahun. Bisa dibayangin orang sebelum wafatnya, umpamanya dia diberikan penyakit oleh Allah seminggu, setelah seminggu kemudian wafat, maka selama seminggu dia sakit itu berapa banyak dosanya yang diampuni oleh Allah. Jangan kalian berpikir begini malah, ya ada tetangganya sakit nih, pasien sakit itu susah nggak mati-mati, itu tanda-tanda su'ul khotimah, na'udzubillah, nggak boleh. Itu cara Allah agar menghapus dosanya. Mulia atau tidak umatnya Rasulullah? Mulia. Sakit saja itu menjadi cara Allah untuk menghapus dosa. Sakit panas sehari, dosa setahun diampuni. Sakit panas 2 hari, dosa 2 tahun diampuni. Sakit panas 3 hari, dosa 3 tahun diampuni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, qala Abu Darda, sahabat Abu Darda mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, huma lailatin, adapun sakit panas 1 malam, kalau di atas itu 1 hari, ini huma lailatin, adapun sakit panas 1 malam, kafaratu sanatin, itu merupakan penghapusan dosa selama setahun. Jadi mau sakit di siang harinya atau mau sakit di malam harinya, sama-sama menjadi cara Allah menghapus dosa kita. Alhamdulillah. An ibni Abi Fatimah ad-Damri, dari Ibnu Abi Fatimah ad-Damri, an abihi, dari bapaknya Ibnu Abi Fatimah, an jaddihi, dari kakeknya Ibnu Abi Fatimah, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa kakeknya Ibnu Abi Fatimah ad-Damri, apa katanya? Kuntu, pernah ada siapa aku, jalisan, duduk, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akbala, kemudian menghadap siapa Rasul, alaina, ke kita, faqala, kemudian bersabda siapa Rasul,
Rasulullah bertanya, man yuhibbu ayyus biha fala yasqam. Man, siapakah, yuhibbu, yang menghendaki, yang menginginkan, ayyus biha, pada bangun pagi, fala yasqam, kemudian dia tidak merasa sakit. Siapa yang mau besok bangun tidur dan seharian dia tidak sakit? Bahasa gampangnya, siapa besok yang mau sehat? Berarti logikanya yang tidak mau, maunya berarti sakit. Yang ditanya oleh Rasulullah, ayo siapa besok yang mau sehat? Begitu. Fabtada'nahu. Fabtada'na. Kemudian memulai jawaban siapa kami pada Rasulullah. Fakulna, maka berkata siapa kami, nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, kami maunya besok nggak sakit, kami mau sehat-sehat saja ya Rasulullah. Begitu katanya. Qala, kemudian kakeknya Ibnu Abi Fatimah Ad-Damri ini bilang lagi, fa'arafnaha fi wajhihi. Fa'arafnaha, kemudian kami mengetahui, pada ahwal atau kondisi itu, fi wajhihi, dari wajahnya Rasulullah. Ya. Salahnya ketika kami menjawab, kami ya Rasulullah, kami nggak mau sakit. Nampak dari wajahnya Rasulullah berbeda. Berarti Rasulullah menandakan tidak begitu senang. Biasanya Rasulullah fadohika Rasulullah kemudian ketawa. Tapi Rasulullah diam dan ada perubahan wajah dari Rasulullah ketika Rasulullah tanya, ayo siapa yang mau sehat-sehat saja besok? Kami ya Rasulullah. Lantas dilihat wajah Rasulullah agak beda. Menandakan Rasulullah kurang begitu senang dengan jawaban itu. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, atuhibbuna an takunu kal hamiri siyalati, apakah kalian mau antakunu, pada akan menjadi siapa kalian, kal hamiri siyalati, seperti keledai yang dungu. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, ayo siapa yang mau sehat-sehat saja besok? Kami ya Rasulullah. Lantas Rasulullah bilang, kalian mau seperti keledai yang dungu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lain, kal hamiri dallati, seperti keledai yang tersesat, nggak ada tuannya. Sebutan keledai saja itu sudah jelek. Tapi di sini ada ditambahkan lagi ad-dallah atau asyalah, lebih jelek lagi. Qalu, lantas sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, kami tidak mau seperti keledai yang dungu, kami tidak mau seperti keledai yang tersesat. Qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala tuhibbuna, tidakkah kalian menghendaki, antakunu, pada akan menjadi siapa kalian, ashabal balai, orang-orang yang menerima cobaan? Tidakkah kalian mau termasuk orang-orang yang mendapatkan musibah, orang-orang yang mendapatkan bala, orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah? Wa ashabal kafarati, dan orang-orang yang memiliki penghapusan dosa dari Allah. Maksudnya, kalian apa enggak mau menjadi orang-orang yang menerima cobaan dan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah? Begitu. Rasulullah lantas bersumpah, fawalladzi nafsu Abil Qasim biyadih, maka demi zat di mana bapaknya Qasim, yakni Rasulullah itu kunyahnya Rasulullah adalah Abul Qasim. Rasulullah adalah bapaknya Sayyidina Qasim. Anak laki-laki Rasulullah yang pertama itu namanya Sayyidina Qasim. Maka disebut Abul Qasim.
Demi Allah gitu. Demi zat di mana jiwa bapaknya Abul Qasim berada di dalam kekuasaannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yabtaliyal mu'minal bala. Sesungguhnya Allah itu pasti akan mencoba, pasti akan menguji siapa Allah, al-mu'mina, kepada seorang mukmin, al-bala'a, pada bala. Ini Rasulullah bersumpah, pasti yang namanya seorang mukmin itu diberikan cobaan oleh Allah. Apakah selain mukmin tidak mendapatkan cobaan? Iya, cobaan, tapi cobaan kepada mereka bukan kafaroh. Kalau untuk kaum mukmin, untuk kita, cobaan dari Allah tidak lain merupakan penghapusan dosa. Namanya manusia itu pasti ada cobaannya. Di mana saja. Apakah ini berlaku ketika sudah dewasa? Tidak. Di mana saja. Bahkan di pondok, kalian mendapatkan cobaan, sering diejek oleh teman kalian, umpamanya. Itu pada hakikatnya cobaan. Pada hakikatnya itu cobaan dari Allah. Melihat kesabaran kalian. Tapi tentu, karena di pondok punya aturan, pengurus, pengasuh kamar, dan semua yang bertanggung jawab tidak mengizinkan ada penganiayaan, ada orang atau sesama santri yang saling melecehkan atau menghina. Paham semuanya? Ini adalah urusan hamba dengan Allah. Tapi urusan manusia sesama manusia itu tetap berlaku. Umpamanya kalian dipukul habis-habisan sama teman kalian, itu cobaan dari Allah. Kalian sabar apa tidak? Iya, urusan dengan Allah santai. Itu menjadi cara penghapusan dosa. Tapi urusan sesama manusia, ya tunggu dulu. Tunggu dulu, ada aturannya. Barang siapa yang menganiaya temannya, adik kelasnya, maka pasti pengurus, pengasuh kamar haram kalau diam saja. Karena kita semuanya ini sama-sama sama-sama jauh dari orang tua, sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin tenang, dan sama-sama tidak mau direpotin dengan urusan temannya. Di mana saja, kapan saja itu Allah pasti menguji kaum mukmin. Sebagai mukmin kita harus siap menerima ujian dari Allah, apapun bentuknya. Cobaan kapan dan dimanapun itu pasti ada, hanya bentuknya berbeda. Hanya bentuknya berbeda. Orang miskin, cobaannya kesusahan harta. Apakah orang katanya yang miskin enak sekali ya? Yang kaya itu hartanya banyak, rizkinya melimpah, nggak repot-repot kerja, nggak seperti kami kuli bangunan. Itu katanya yang katanya yang kaya. Apakah nggak ada cobaan? Banyak sekali cobaan orang yang punya harta, nak. Cobaan takut hilang hartanya, takut merosot, takut dicuri, takut ini, takut itu. Hingga orang yang miskin dia bisa tidur nyenyak hanya diambil. Orang yang kaya dan semakin kaya, dia tetap tidak enak meskipun di dalam kamar yang ber-AC, di atas kasur spring bed yang tingkat. Meskipun kasurnya harganya ratusan juta, kalau pikirannya terganggu, tuh gimana besok bisnis ini? Urusan hartanya terus membelit dia. Ujiannya selalu ada. Ujiannya selalu ada. Kalian yang di pondok memiliki ujian sebagaimana di dalam pondok. Yang di luar tetap sama ada ujiannya. Hanya orang yang seperti keledai dungu saja yang merasa tidak
Hanya keledai dulu saja yang inginnya enak-enakan. Ini anak-anakku sekalian rahimahullah. Innallaha la yabtaliyal mu'minal bala wa ma yabtalihi bihi, dan apa-apa yabtali yang menguji siapa Allah hi pada mukmin bihi dengan ma illa kecuali li karomatihi alaihi, sebagai bentuk kemurahan Allah alaihi atas mukmin itu. Jadi Allah menguji tidak lain itu merupakan satu bentuk kemahamurahan Allah. Apa? Karena ingin menghapus dosa. Bisa jadi si mukmin ini lalai sama dosanya. Dia lupa kalau dia banyak dosanya. Dia beribadah, ibadahnya rajin, tapi dalam ibadahnya dia sering menganggap temannya yang males ibadah jauh di bawahnya derajatnya di sisi Allah. Dia menganggap mulia dengan ibadahnya. Itu satu hal yang buruk. Menganggap diri mulia meskipun dengan catatan ibadah. Dia tidak sadar. Maka karena Allah kasihan, dikasihlah cobaan. Hingga membutuhkan kesabaran. Dari sanalah Allah menghapus doa. Dari sanalah Allah menghapus dosa-dosa si mukmin ini. Paham tum? Gitu. Rasulullah pernah ditanya begini. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Siapakah orang itu yang paling dahsyat cobaannya ya Rasulullah? Siapa sih orang itu yang paling dahsyat cobaannya? Yang paling berat ujiannya itu siapa? Rasulullah ditanya seperti itu. Nah, ya, bagi mereka yang menganggap bahwa cobaan dirinya itu sangat berat sekali, ini ada satu riwayat hadis di mana Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang yang paling berat cobaannya itu wahai Rasulullah? Bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, asyadun nasi balaan al-ambiya'u summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Para nabi itu siapa? Mereka para manusia yang derajatnya sangat tinggi. Setelah para nabi adalah al-amsal, orang yang derajatnya atau kedudukannya di bawahnya para nabi. Terus begitu. Jadi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah yang paling berat cobaannya. Di bawahnya para nabi siapa? Umat Rasul. Maka jangan heran kalau umatnya Rasulullah itu harus siap-siap dengan cobaan yang genoboboten. Umat di bawahnya umat Rasulullah, cobaan mereka lebih enteng. Cobaan mereka lebih enteng. Kenapa? Karena memang kedudukannya rendah. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka pasti cobaan yang dipersiapkan akan semakin bergenoboboten. Itulah maksud dari asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Allahumma shalli ala Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad anzala, sungguh telah menempatkan siapa Allah pada seorang mukmin manzilatan, pada satu tempat, pada satu kedudukan yang tinggi, lam yablu, di mana tidak akan sampai siapa mukmin menuju kedudukan tinggi itu bisyai'in,
dengan sesuatu min amalihi, dari amal ibadahnya. Ya, Allah itu sudah menyiapkan posisi tinggi, derajat yang mulia bagi seorang mukmin. Satu derajat di mana dia tidak bisa sampai ke derajat itu hanya karena ibadahnya, hanya karena amalannya. Tidak mungkin sampai. Kalau mengandalkan amalan ibadahnya, nggak mungkin sampai ke derajat tinggi ini. Tapi tempatnya sudah disiapin oleh Allah. Nah, bagaimana caranya biar si mukmin ini bisa sampai ke tempat yang sudah disiapkan ini? Maka di sini dikatakan, fayabtali, maka memberikan cobaan, memberikan bala siapa Allah hi kepada mukmin minal balai, dari cobaan, ma apa-apa yuballigu, yang bisa menyampaikan, yang bisa mengantarkan apa bala hu kepada al-mukmin tilkad darajata, ke posisi yang tinggi itu. Allah sudah mempersiapkan derajat mulia bagi seorang mukmin. Derajatnya sudah dipersiapkan. Kalau cuma ngandelin amal ibadahnya, nggak mungkin sampai. Berapa ratus tahun pun dia melakukan ibadah, tidak mungkin sampai ke kedudukan ini. Karenanya, supaya sampai ke tempat yang tinggi ini, maka Allah memberikannya cobaan. Dari satu cobaan, dua cobaan, tiga cobaan, kemudian si mukmin ini sabar. Nah, dari sabarnya inilah seorang mukmin tadi bisa menempati derajat atau kedudukan tinggi yang disiapkan oleh Allah. Inilah wasta'inu bis-sobri. Mintalah kalian pertolongan untuk bisa sampai ke derajat yang tinggi itu, untuk menjadi ahlullah bis-sobri, melalui perantara kesabaran, wassolati, dan salat, ibadah, doa, dan sejenisnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, segenap santri al-Nawawiyah rahimahullah, catat yang tebal, catat yang besar tulisannya di buku kalian. Kapan dan dimanapun cobaan dari Allah pasti selalu ada. Tapi cobaan dari Allah itu tidak lain hanya menjadi wasilah untuk bisa sampai ke derajat yang mulia. Inti dari pengajian kita malam ini, bahwasanya Allah itu sudah menempatkan atau sudah menyiapkan tempat untuk kita, satu tempat atau kedudukan yang tinggi. Tapi ibadah kita nggak mungkin bisa mengantarkan kita ke tempat ini. Maka cara Allah, sebagaimana disabdakan Rasulullah, ya kita dikasih ujian, kemudian kita sabar. Dari sabar inilah maka menjadi jalan bagi kita untuk bisa sampai di tempat yang mulia ini. Fahimtum? Kita berharap dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita anugerah untuk bisa selalu sabar, untuk bisa selalu siap menerima cobaan dari Allah, dan bisa ikhlas menerima cobaan dari Allah. Ini ilmu kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.